Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya buat video mengenai salah satu makalah dari kelompok 3 dari kelas 3I dengan tema korupsi. Jadi pembahasan makalah ini masih terkait dengan tugas kelompok untuk mata kuliah Teori Ilmu Sosial pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madema Galatung. Jadi pada kelompok ini berasal dari kelas 3I, ada beranggotakan Fitria Ramadhani, Hartina, Astina, Pandi Bite, Ahmad Budi Yusriadi. Jadi makalahnya akan kami bahas, ada kata pengantar walaupun pengaturannya tidak rata ke kanan ya, tidak rata kiri dan kanan, sehingga kelihatan tidak terlalu rapi di bagian kanan tulisan. Kemudian lanjut ke daftar isi. Jadi makalahnya cukup padat isinya karena membahas mengenai pengertian, faktor, dampak sampai pada strategi pemberantasan. Jadi kalau dilihat dari daftar isi, makalah ini cukup bagus membahas secara lengkap mengenai korupsi itu sendiri. Jadi kita lanjut melihat bahasan apa saja, apakah sesuai dengan daftar isi atau tidak. Ya, di menu latar belakang saya lihat memang tidak di rata kiri kanan juga, jadi agak kelihatan tidak rapi di kanannya. Jadi itu salah satu masukan untuk kelompok 3 ya dari kelas 3 ini. Di latar belakang membahas bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih, serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Jadi, menurut pandangan dari kelompok 3, bahwa korupsi di Indonesia saat ini sudah sangat parah, bahkan sudah mengakar, baik dari segi jumlah maupun dari bagaimana orang melakukan korupsi itu sendiri. Jadi semakin banyak kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi ini, begitu pula cara mereka melakukan korupsi juga dianggap sudah semakin berkembang. Artinya walaupun ini adalah hal yang negatif, tapi ternyata perkembangan korupsi dari sisi cara mereka melakukan korupsi ini dianggap oleh kelompok ini sangat berkembang secara pesat, baik secara sistemnya maupun kecanggihan dalam melakukan korupsi ini. Kemudian di sini juga dibahas bahwa ada pendapat yang dikutip dari Nyoman Serikat Putrajaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain, seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Jadi dianggap bahwa bukan hanya penyelenggara negara, jadi bukan hanya pejabat-pejabat negara, baik itu mungkin setingkat menteri, kepala lembaga, kemudian bupati, gubernur, sampai pada yang paling kecil seperti kepala desa, itu yang melakukan korupsi. Tapi ternyata dianggap bahwa orang-orang di sekitar pejabat-pejabat publik ini atau penyelenggara negara ini juga terlibat, termasuk keluarga. Bisa saja karena misalnya rekeningnya tidak mau terbaca oleh KPK misalnya atau inspektorat atau BPK, jadi dia menitipkan uang-uang hasil kejahatannya ini di rekening-rekening keluarga misalnya. Kemudian bisa juga melibatkan kroni dan para pengusaha. Nah, bisa karena misalnya ada kegiatan yang harus di pihak ketiga kan,
atau ada kegiatan-kegiatan pemerintah yang anggarannya harus di pihak ketigakan seperti proyek-proyek ataupun proyek fisik ataupun pengadaan barang dan jasa, sehingga mereka harus menggunakan pihak ketiga, baik itu dari temannya atau kroninya atau para pengusaha. Misalnya yang baru-baru ini tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, yang ternyata dia melibatkan kroni dan para pengusahanya. Salah satu kroninya itu adalah staf ahlinya di kementerian itu yang ternyata sebagai penghubung antara Pak Menteri dengan para pengusaha bibit lobster ya, bibit lobster. Kemudian para pengusaha ini juga memberikan sejumlah uang pada pelaku korupsi untuk melicinkan kegiatan-kegiatan usaha mereka, yang salah satu contohnya kemarin ini adalah bibit lobster yang sebelum Pak Menteri ini yang menjabat ternyata memang dilarang untuk mengekspor bibit lobster, tapi saat dia yang menjabat ternyata dia mengizinkan ekspor bibit lobster, sehingga dan ternyata usut mereka Pak Menteri ini mendapat kiriman uang dari para pengusaha yang menjadi rekannya dalam ekspor bibit lobster ini. Jadi ya inilah yang dimaksud bahwa bukan hanya penyelenggara negara yang terlibat dalam korupsi, bisa keluarganya, bisa teman-temannya, sahabatnya, kroninya, dan para pengusaha yang punya kepentingan di dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian di sini juga dibahas mengenai undang-undang, sangat banyak undang-undang, khususnya sejak era reformasi itu mungkin sudah puluhan ataupun belasan ya undang-undang ataupun peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Nah, walaupun dianggap bahwa belum menimbulkan efek jerah karena ya dalam proses menerima hukumannya pun ternyata masih banyak masalah. Ada yang mendapat fasilitas di dalam penjara, kamar yang seperti kamar hotel, kemudian bahkan ada yang sempat bisa keluar masuk penjara dengan bebasnya hanya karena mereka punya dukungan materi ya, dukungan uang, sehingga mampu memberi oknum-oknum aparat penegak hukum. Jadi ya seperti itulah masalah kenapa dia sebut bahwa persoalan korupsi ini dianggap mengakar karena sudah sistematis dan canggih, begitu pula orang pihak-pihak yang dilibatkan sudah sangat meluas, keluarga, kroni, dan para pengusaha. Undang-undangnya sebenarnya sudah sangat banyak, akan tetapi dalam pemberian hukumannya ternyata dianggap juga masih sangat bermasalah. Makanya kelompok satu menyebutnya bahwa korupsi ini sudah sangat mengakar. Kemudian dibahas di sini bahwa di bab 2 mengenai pembahasan mengenai pengertian korupsi. Korupsi atau rasuah dalam bahasa Latin corruptio dari kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Jadi dari arti bahasa saja tidak ada satupun kata yang bermakna baik dari kata korupsi ini. Berbeda dengan kalimat-kalimat lain biasa atau kata-kata lain yang kita sadur dari bahasa-bahasa Latin maupun bahasa-bahasa asing, biasa ada salah satu makna yang bermakna positif. Tapi ternyata betul-betul korupsi ini dari asal kata memang tidak ada sama sekali yang menggambarkan hal-hal yang positif, bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Itu secara bahasa. Kemudian ada juga dibahas mengenai pengertian korupsi dari pendapat ahli. Salah satunya S. Hornby. Istilah korupsi diartikan sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap serta kebusukan atau keburukan. Jadi makanya sekarang itu sangat ketat, memberikan hadiah saja pada pejabat publik itu biasa dilarang karena siapa tahu nanti berhubungan dengan kewenangannya dalam jabatannya. Misalnya contoh misalnya Pak Bupati menikahkan anaknya misalnya, salah satu kepala dinas memberikan hadiah misalnya mobil untuk hadiah pernikahan anaknya Pak Bupati. Ya, itu bisa diusut. Kenapa Anda memberi mobil? Apa alasannya dan sebagainya, itu disebut, itu berpotensi dianggap sebagai korupsi atau untuk
mungkin ada penerimaan hadiah untuk melicinkan, mungkin saya mau naik jabatan, mau dapat naik pangkat dan sebagainya, untuk makanya dia memberikan hadiah mobil tersebut. Jadi itu menurut salah satu ahli, ya. Nggak usah kita bahas semua dari pengertian ahli. Ya, langsung ke jenis-jenis korupsi. Ternyata ada juga dibahas mengenai jenis-jenis korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Korupsi transaktif, yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh keduanya. Jadi ini bisa juga, ini banyak di penerimaan pegawai, penerimaan aparat negara, biasanya sulit sekali diungkap korupsi transaktif ini karena menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya ada yang mau jadi pegawai negeri, kemudian saya siap misalnya bayar sekian ratus juta. Ada oknum pejabat publik yang siap, oh ya saya siap terima. Makanya itu sulit sekali diungkap karena kedua pihak mendapat keuntungan. Jadi yang satu menerima uangnya, pihak penerima sogokan menerima uang, dan pihak pemberi sogokan ini yang menikmati pekerjaannya. Jadi karena memang menguntungkan kedua pihak, maka korupsi transaktif ini cukup sulit untuk diungkap. Kedua, korupsi yang memeras, extortive corruption, adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal yang dihargainya. Jadi ini biasa berlaku bagi orang yang sudah ada kesalahan. Misalnya dia ada proyek yang ternyata dianggap oleh salah satu kelompok atau salah satu pihak bahwa proyekmu ini bermasalah atau untung terlalu banyak di proyek ini. Jadi pihak ini memeras, kalau tidak kau kasih saya uang sekian, proyekmu ini akan saya laporkan. Jadi ini kalau yang korupsi yang memeras, ini biasa orang yang sudah ada masalah dan dicoba untuk diancam ataupun diperas oleh pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, korupsi investif ya, adalah pemberian barang dan jasa atau tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu. Selain keuntungan yang dibayarkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Jadi ya ini yang biasa juga terjadi, apa ya istilahnya, cari muka bisa. Jadi ada seorang anak buah misalnya selalu memberikan hadiah ke bosnya, kepada pimpinannya, dengan harapan nanti di masa-masa yang akan datang, misalnya dia diberi jabatan, dia diberi proyek, dia diberi kegiatan-kegiatan yang bisa menguntungkan dirinya. Jadi dia seperti, ya dia mungkin berasal dari kata investasi. Jadi dia berinvestasi dengan memberikan hadiah-hadiah kepada bosnya supaya di masa yang akan datang dia akan diberi jabatan, diberi pekerjaan, diberi proyek dan sebagainya. Jadi dia berasal dari kata investasi. Ada harapan di masa yang akan datang, tapi dia sudah mulai memberi hadiah-hadiah kepada bosnya sekarang. Kemudian yang keempat, korupsi perkerabatan, adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. Jadi termasuk ketika memberi jabatan, memberi proyek kepada teman atau keluarga dengan pertimbangan kedekatan tadi, bukan karena pertimbangan bahwa teman atau keluarga kita ini mampu mengerjakan pekerjaan tersebut, tapi karena hanya faktor kedekatan. Ternyata ini juga bisa disebut sebagai korupsi perkerabatan. Kemudian yang kelima, korupsi defensif, adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Jadi tadi ada di poin 2 korupsi yang memeras, oknum yang melakukan pemerasan ini yang disebut korupsi yang memeras. Sementara korupsi defensif adalah ketika Anda setuju untuk memberikan uang kepada orang yang mengancam Anda untuk melaporkan kasus Anda, itu disebut Anda sebagai korupsi defensif. Jadi kalau Anda bersedia memberikan uang agar kasus Anda tidak diproses, maka Anda disebut sebagai korupsi defensif. Yang keenam, korupsi autogenik,
yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seorang diri, ya bisa juga tanpa melibatkan orang lain. Tadi di latar belakang dibahas bahwa sudah melibatkan keluarga, kroni dan pengusaha, dan ternyata korupsi ini juga bisa dilakukan seorang diri. Yang ketujuh, korupsi dukungan, supportive corruption, yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Jadi bisa melalui kebijakan-kebijakan, melalui aturan-aturan, mempermudah seseorang yang sebenarnya bukan haknya untuk memperoleh pekerjaan, memperoleh jabatan dan sebagainya, itu disebut korupsi dukungan, walaupun memang tidak berbentuk uang ataupun imbalan langsung. Kemudian ciri-ciri korupsi masih pendapat Syed Hussein Alatas yang merupakan sosiolog asal Malaysia. Korupsi disebutkan sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan, penipuan, melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi, dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia, melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. 7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan dan adanya usaha untuk menutupi perbuatan itu. Jadi ada 8 ciri-ciri yang disebutkan daripada Syed Hussein Alatas. Walaupun di atas ada juga ternyata yang disebut korupsi otogenik, yaitu dilakukan seorang diri tapi ternyata tetap akan melibatkan, memang mungkin dia yang tahu bahwa dia korupsi tapi tetap dia akan merugikan orang lain, makanya disebut melibatkan lebih dari satu orang atau satu pihak. Faktor-faktor penyebab korupsi, yang pertama keserakahan, berkaitan dengan perilaku serakah, yang namanya manusia semuanya ada berpotensi untuk serakah, memiliki selalu ada dalam hatinya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, baik itu dari jalan yang halal maupun dari jalan yang haram seperti korupsi. Kemudian opportunities, kesempatan, ya kalau lembaga ataupun organisasi pemerintah tidak terlalu ketat dalam pengawasan sehingga membuat oknum-oknum di dalam organisasi tersebut memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi. Kemudian 3, kebutuhan. Nah, ini berkaitan dengan faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya. Jadi kebutuhan mungkin tidak sepenuhnya kebutuhan, tapi mungkin cenderung kepada keinginan. Jadi kalau keinginan berbeda dengan kebutuhan. Kalau keinginan biasa terkait dengan gaya hidup. Kalau kebutuhan itu terkait dengan kebutuhan hidup. Jadi biasanya contoh kecil seperti handphone ataupun hal-hal lain seperti kendaraan, ya mungkin handphone itu sama fungsinya, baik itu merek apapun, dengan misalnya antara merek Vivo, Oppo dengan merek iPhone, itu sebenarnya fungsinya sama kalau asasnya fungsi, tapi karena asasnya adalah gaya hidup maka cenderung orang akan menggunakan iPhone karena soal gengsi dan sebagainya. Ini yang juga bisa menyebabkan orang korupsi. Kemudian yang keempat, exposure, pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Jadi ini karena sudah tertekan, sudah ada hal kesalahan lain sebelumnya yang mencoba ditutupi, sehingga dia melakukan korupsi untuk seperti tadi yang disebutkan sebelumnya, bahwa ada orang yang korupsi karena ingin menutupi kesalahannya yang lain karena sudah diperas, sudah diancam oleh pihak-pihak lain, sehingga dia melakukan korupsi untuk menutupi kesalahannya tersebut, untuk membayar orang yang telah mengancam dan tadi akan melaporkannya. Jadi karena dia terdesak, makanya dia kembali melakukan korupsi untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Kemudian ini faktor-faktor penyebab korupsi, ada faktor internal, yaitu mulai dari sifat, moral, penghasilan yang kurang, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup, ini yang saya maksud tadi, tidak mau bekerja, maupun ajaran agama yang kurang diterapkan. Kemudian aspek sosialnya,
dorongan keluarga bisa. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadi. Jadi karena dorongan-dorongan bisa ya. Ada beberapa orang yang korupsi karena dipaksa oleh keluarganya, karena ingin memenuhi kebutuhan keluarganya yang sebenarnya cenderung kepada gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Kemudian yang selanjutnya faktor eksternal, ada aspek organisasi yang tadi saya sebut bahwa organisasi yang tidak terlalu ketat dalam pengawasan bisa menyebabkan orang untuk korupsi. Kemudian masyarakat, ya kalau di Indonesia memang masyarakat cenderung tidak terlalu memberi hukuman sosial pada pelaku-pelaku korupsi. Tetap saja karena mungkin uang hasil korupsinya banyak, sehingga ketika dia keluar dari penjara tetap saja diterima oleh masyarakat, karena tetap dia akan menjadi orang kaya setelah keluar dari penjara. Jadi tidak ada hukuman sosial dari masyarakat. Sikap masyarakat terhadap koruptor itu tidak menghukum. Kemudian aspek ekonomi, gaya hidup seperti yang tadi saya sebut, memaksakan gaya hidup, belum mampu tapi sudah dipaksakan. Kemudian aspek politik atau tekanan kelompok, bisa juga karena selain karena keluarga seperti istri, anak, suami menuntut kebutuhan hidup, juga bisa karena dari aspek pimpinan. Jadi kalau ada juga itu pimpinan yang selalu minta uang pada bawahan, sedikit-sedikit saya minta uang ke bendahara misalnya, dan dia tidak ada pertanggungjawaban. Jadi mau tidak mau bendahara yang membuatkan pertanggungjawaban, sehingga ini yang disebut penyebab korupsi dari tekanan. Aspek hukum, ya ini yang disebut tadi bahwa aspek hukum yang lemah mengakibatkan orang tidak takut untuk korupsi. Jadi kalau hukumannya tidak menimbulkan efek jerah, pelaku-pelaku korupsi ini tidak akan berhenti, tetap akan terlalu melakukan. Bahkan pelaku-pelaku korupsi atau calon-calon koruptor itu akan melihat bahwa ternyata kalau kita dihukum karena korupsi itu tetap dapat penjara yang mewah, fasilitas yang mewah, bahkan bisa keluar masuk. Jadi ini yang disebut penyebab korupsi dari aspek hukum, dari aspek eksternalnya tadi. Kemudian dampak korupsi, penurunan produktivitas, lemahnya ekonomi suatu bangsa, ini yang menjadi dampak korupsi, dampak ekonomi ya, khususnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Jadi kita akan kehilangan kepercayaan investasi dari dalam maupun luar negeri kalau tingkat korupsi di suatu negara itu cukup tinggi. Rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, ya, jalanan cepat rusak, jembatan cepat rusak, kemudian begitu pula pelayanan-pelayanan yang diterima oleh masyarakat itu akan sangat buruk karena tadi semua dana anggaran itu dikorupsi. Jalannya harusnya tebalnya misalnya 10 cm atau 15 cm, karena dikorupsi akhirnya tebalnya tinggal misalnya 5 cm, sehingga menjadi cepat rusak. Menurunnya pendapatan dari sektor pajak, ya karena ada juga kemarin kasus pajak Gayus Tambunan itu ternyata dia memperkaya diri sendiri dengan cara mengancam para pengusaha bahwa bayar saja sekian, daripada Anda bayar misalnya 100 juta melalui kantor, lebih baik Anda bayar misalnya 30 juta. Nanti saya yang atur di kantor bahwa wajib pajak ini memang hanya wajib membayar sekian. Itu yang menyebabkan pendapatan dari sektor pajak menurun. Kemudian meningkatkan hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri. Jadi karena tidak efektif penggunaan anggaran, maka mau tidak mau kita harus selalu mengambil hutang dari luar negeri untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan di dalam negara. Dampak sosial, nah, pertama, harga barang dan pelayanan publik menjadi mahal, pengentasan kemiskinan lambat, angka kriminalitas tinggi, solidaritas sosial semakin langka, kemudian rendahnya moral. Kemudian dampak korupsi terhadap birokrasi, ini tadi tidak efisien, terlalu banyak biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik, matinya etika sosial politik, kemudian runtuhnya otoritas pemerintahan, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, pemimpin-pemimpin korup,
Menguatnya plutokrasi, korupsi yang menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi, sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal. Jadi karena butuh biaya yang besar untuk misalnya jadi presiden, jadi gubernur, dan jadi bupati, maka mau tidak mau sistem pemerintahan ini akan dikuasai oleh orang-orang yang punya uang, punya modal. Kalau bukan dia yang jadi calon, dia akan membiayai calon-calon yang dianggap potensial dengan uangnya, sehingga ketika berhasil memenangkan calonnya, dia yang akan mengontrol pemerintahan. Kemudian hancurnya kedaulatan rakyat, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Kemudian dampak banyak sekali dampaknya ya, ternyata dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Ini banyak ya, lemahnya alutsista jadi karena dikorupsi ya. Mesin-mesin ataupun alat-alat tempur yang dimiliki TNI menjadi lemah karena semuanya dikorupsi, semua aspek dikorupsi. Terhadap lingkungan juga, karena adanya pengusaha-pengusaha yang ingin membuka lahan di hutan-hutan, dia suap lagi pejabat-pejabat negara, sehingga dampak dari hal tersebut menyebabkan kerusakan di lingkungan. Kemudian ada strategi pemberantasan. Yang pertama pencegahan ya, bisa dengan melalui pendidikan formal di sekolah maupun di perguruan tinggi, bisa dengan pelatihan-pelatihan. Kemudian penegakan hukum ya, hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi bisa menjadi salah satu strategi pemberantasan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan, jadi peraturan yang dibuat ini harus harmonis dan saling mendukung satu sama lain, sehingga korupsi menjadi hal yang sulit dilakukan. Kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi. Jadi harus banyak kerjasama dengan luar negeri agar orang-orang yang korupsi di Indonesia tidak mudah untuk menyembunyikan harta hasil korupsinya di luar negeri. Pendidikan budaya anti korupsi, mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Kemudian ada strategi represif. Kemudian ini terkait orang yang dilaporkan, dituntut, dan dieksekusi. Kemudian perbaikan sistem yang tadi saya sebutkan bahwa organisasi harus lebih ketat dalam penyelenggaraan keuangannya. Edukasi ya, melalui pendidikan maupun pelatihan maupun sosialisasi. Kemudian upaya penindakan bisa dengan penanganan laporan, ada pengaduan dari masyarakat, penyidikan sampai penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan dan eksekusi. Pencegahan banyak ya, restrukturisasi kelembagaan, akuntabilitas, redefinisi peran birokrasi dan transparansi. Sikap dan tekad moral anti korupsi, termasuk menguatkan peran KPK dan peran masyarakat untuk mengantisipasi korupsi. Jadi itu adalah makalah dari kelompok 3 dari kelas 3I. Saya rasa cukup baik, makalahnya cukup bagus, walaupun ada pengaturan-pengaturan di Microsoft Word-nya yang perlu diperbaiki, termasuk rata kiri dan kanan. Terima kasih untuk kelompok 3, Fitria Ramadhani, Hartina Astina, Fandi Bite, dan Ahmad Budi Yusriadi untuk makalahnya mengenai korupsi. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.